semua, welcome to online service SJFTYC Padang. Senang bisa bertemu kembali dengan kita semua. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan yang luar biasa menyertai kita sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita bersama-sama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan menyambut berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Selamat beribadah. Haleluya Tuhan, kami senang berada di dekat-Mu Bapa, karena Engkaulah tempat perlindungan kami yang teguh. Ku suka berada dekat-Mu, ya Bapa. Tempat perlindungan yang teguh. Kau memegang tangan kami Tuhan.
Shalom TYC, teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Saya berdoa kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan yuk beberapa menit ke depan ini kita persiapkan hati waktu yang terbaik untuk kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan lebih jauh lagi, yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Terima kasih buat hari ini. Dalam online service TYC, kami tetap Tuhan Yesus memberikan waktu yang terbaik untuk kami menikmati hadirat-Mu, bahkan sebentar kebenaran-Mu yang akan disampaikan. Bersabdalah Tuhan, menuntun setiap pemikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Allah dalam hidup kami. Pimpin hamba-Mu yang terbatas, biarlah kuasa-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, dan itu boleh memberkati banyak orang yang mendengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang kita boleh sama-sama kembali beribadah walaupun cara online, karena masih keadaan pandemi di bangsa kita terkhusus. Ya, masih dalam proses penanganan, jadi kita masih tetap ibadah dari rumah gitu ya. Nah, saya mau ngajak kita sama-sama buka dalam Matius 16 ayat 13 sampai 17. Matius 16 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan di sini, teman-teman yang punya Alkitab di rumah, di kos-kosan, di kontrakan, kita bisa baca bersama-sama gitu ya. Perikop di sini pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini pertanyaan pertama yang diajukan Yesus kepada murid-muridnya setelah mereka melakukan perjalanan itu pelayanan, bertemu banyak orang. Ya, Yesus bertanya sama murid-muridnya, kata orang, ini masih kata orang nih, siapakah aku ini? Ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, ini pertanyaan yang kedua. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Tema yang saya bawa malam hari ini, ya untuk kita sama-sama bisa renungkan, yaitu katamu, siapakah aku? Dan pada malam hari ini pertanyaan yang sama yang diajukan Yesus kepada murid-muridnya sekarang ditanyakan kepada kita. Orang-orang yang sedang mendengarkan malam hari ini, sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Kristus. Kata kita, kata Anda, kata saya, siapakah Yesus? Sekilas kita memperhatikan pertanyaan ini agak sederhana dan mungkin beberapa orang agak gampang menjawab itu siapakah Yesus. Tapi lihat, ya, orang yang menjawab pada saat itu tidak sesuai dengan kebenaran yang ingin didengarkan oleh Yesus itu sendiri. Dari mana kita bisa tahu itu? Lihat di ayat yang ke-14 dikatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Saya percaya Yesus tidak menginginkan jawaban itu, walaupun ya orang-orang yang diindikasikan di dalam itu semuanya baik-baik gitu ya. Nabi, Yohanes Pembaptis seorang rasul gitu ya. Semua orang-orang yang dipakai Tuhan gitu ya. Tapi Yesus sedang tidak menginginkan jawaban yang seperti itu. Ya, bahkan Petrus sendiri gagal dalam menjawab pertanyaan itu. Dia tidak mengenal dengan sungguh-sungguh, dia tidak mengenal dengan betul siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Sampai pada nanti dijelaskan di ayat yang ke-21 itu, nanti kita akan bahas sedikit itu ya. Nah, ini yang saya tanyakan tadi. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apa tujuan dan mengapa Yesus menanyakan hal tersebut? Apa sebenarnya tujuan Yesus nanyain seperti itu? Apakah dia mau dikenal banyak orang? Apakah dia mau mengetahui feedback orang tentang mujizat-mujizat yang sedang dia lakukan? Apakah dia sedang mau menyombongkan diri? Gitu ya. Mungkin kalau sekilas ya seperti itu.
gitu ya. Tapi kalau kita telaah lebih dalam lagi, Yesus sedang tidak mengarah ke sana. Ada hal yang paling penting yang ingin disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, gitu ya. Yesus tahu, saya percaya Yesus tahu apa yang ada di dalam hati orang-orang pada saat itu. Yesus tahu, Yesus ngerti, ya. Karena Yesus adalah Maha Tahu, gitu ya. Jadi dia yang tersembunyi dalam hati seseorang tentang dirinya, dia sendiri tahu. Tapi kenapa Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya? Apa tujuan Yesus yang sebenarnya? Gitu ya. Nah, ini yang menjadi fokus Yesus kenapa menanyakan itu kepada murid-muridnya. Ya. Dalam hal ini Yesus sedang memfokuskan perhatian murid-muridnya. Ya. Apakah mereka sudah benar mengajarkan tentang Yesus kepada orang-orang? Apakah mereka berhasil menunjukkan kepada orang-orang siapa Yesus yang sebenarnya? Ini yang menjadi fokus Yesus sebenarnya kepada murid-muridnya. Kenapa ditanya seperti itu? Karena Yesus menginginkan semua orang pada saat itu tahu bahwa Yesus yang datang itu adalah Yesus yang nantinya akan mati. Karena kenapa? Ya. Harapan Yesus dan harapan bangsa Israel pada saat itu bertolak belakang. Ya, sebab kenapa Yesus menanyakan ini? Udah ngerti nggak mereka ini siapa aku dan kenapa aku datang ke dunia ini? Apakah murid-murid yang sudah berhasil menjelaskan itu kepada orang-orang kedatangan Yesus ke dunia ini? Ya, bukan serta-merta membebaskan kita dari penindasan orang-orang Roma pada saat itu. Sementara kalau kita lihat harapan bangsa Israel pada saat itu, ya mereka dibebaskan. Mereka yang sudah mendengarkan gitu ya, anak yang lahir itu katanya raja. Mereka berharap besar bahwa dia nanti yang akan membebaskan mereka dari penindasan. Sementara harapan Yesus tidak seperti itu kedatangan dia ke dunia ini. Bertolak belakang sekali. Nah ini fokus yang sangat ditekankan Yesus kepada murid-muridnya. Sudah benar nggak orang-orang itu tahu siapa aku yang sebenarnya? Gitu ya. Jawaban orang tentang siapakah Yesus mengindikasikan orang-orang baik itu yang saya katakan tadi. Orang yang memberikan nubuatan tentang kemenangan gitu ya. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ketika seorang nabi bernubuat tentang kemenangan bangsa Israel, ya mereka menang. Karena nubuatan itu berasal dari Allah itu sendiri. Nah ini harapan. Tapi bukan itu kebenaran dari jawaban yang diinginkan Yesus mengenai pertanyaannya, siapakah aku yang sebenarnya? Siapakah aku menurut mereka? Siapakah aku menurut murid-muridnya? Tanyakan Yesus. Ya. Nah ini penting sekali teman-teman. Pertanyaan ini juga penting sama kita. Siapakah Yesus yang sebenarnya? Gitu ya. Pengenalan akan siapakah Yesus hanya sebatas mereka dibebaskan dari penindasan. Sementara Yesus tidak menginginkan hal itu. Nah, ini miss tadi yang saya bilang. Pengenalan mereka hanya sebatas itu. Yesus datang, ya, dia yang akan nanti membebaskan dari penindasan, udah gitu doang. Mereka disembuhkan, gitu doang. Mereka ya yang sakit disembuhkan, yang mujizat-mujizat dilakukan, hanya sebatas itu. Dan terlihat kekecewaan mereka ketika Yesus mati di kayu salib. Wah, kok Yesus mati di kayu salib? Wah, kok Yesus yang katanya raja lahir dari seorang tukang kayu? Ya. Ini mulai kekecewaan mereka. Nah, ini bahaya sekali bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan kalau pengenalan kita hanya sebatas itu. Sebatas dia yang menyembuhkan aku dari waktu sakit. Dia yang membuka jalan waktu aku berpikir semuanya udah buntu banget nih. Aku nggak tahu lagi jalannya mau kayak mana. Kalau hanya sebatas itu terlalu dangkal teman-teman. Tapi apakah pengakuan yang seperti itu salah? Enggak juga. Kita nggak bisa salahkan, gitu ya. Tapi betapa sempitnya kita berpikir bahwa Yesus hanya sebatas yang kita ukur tadi gitu loh. Nah,
Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bahkan yang saya katakan tadi, Petrus sempat gagal nih. Dalam ketahuannya tentang Yesus adalah Mesias, dia gagal mengetahui tujuan Yesus ke dunia sebenarnya apa. Kita bisa lihat di Matius 16, masih pasal yang sama, ayat yang ke-22. Ketika Yesus menceritakan penderitaan yang akan dialaminya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis." Bayangkan teman-teman. Di ayat di atas dikatakan betapa Yesus memuji Petrus. Ya. Karena memang dari pengakuan Petrus pada saat itu, engkau adalah Mesias. Tapi di ayat selanjutnya, ketika dia mendengarkan itu, dia kaget. Orang yang paling disayang, orang yang paling dekat sama dia, terus dia harus mendengarkan berita bahwa dia harus mati, dihukum, disalibkan dan lain sebagainya. Kaget. Ini yang saya katakan tadi, kita harus memang benar-benar tahu siapa Yesus sebenarnya dalam hidup kita. Apa tujuan Yesus sebenarnya dalam hidup kita. Bahkan Petrus yang paling dekat, salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus, saya bisa katakan gagal untuk memahami tujuan Yesus. Dia tahu Yesus itu anak Allah, Mesias. Tapi dia gagal untuk mengetahui tujuan Allah datang ke dunia. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang kita bisa baca pada malam hari ini, kembali lagi pertanyaannya ke kita. Menurut Anda, siapakah Yesus itu? Siapa? Yesus sedang bertanya sama kita nih, siapakah aku? Yesus sedang bilang nih. Kegagalan kita memahami siapakah Yesus membuat iman kita akan semakin merosot. Kerohanian kita akan semakin ya gitu-gitu aja, nge-flat gitu loh, jalan di tempat. Tidak ada pergerakan dinamis. Ya. Yuk kita jawab pertanyaan ini. Siapakah Yesus itu bagi kita? Ya. Coba kita lihat bagaimana dulu orang-orang yang melayani Kristus. Dan karena kedangkalan mereka akan Kristus, sekarang mereka menghujat dan mencaci. Nah, ini akibat kalau kita nggak ngerti dengan benar siapakah Yesus itu. Yesus akan selalu kita batasi pada pikiran-pikiran kita. Yesus akan kita batasi pada kehendak dan keinginan kita. Kalau kita nggak mengenal Dia dengan baik, selalu berbicara tentang kita. Seharusnya Yesus berbuat seperti ini kepada saya. Ya. Lihat banyak orang-orang di luar sana. Dulunya dia berdiri di atas mimbar, berkoar-koar tentang Injil. Tapi karena kedangkalan dia untuk mengerti firman Tuhan ini, dia sekarang pindah kepercayaan dan sekarang menghujat. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, orang-orang yang tidak mengenal dengan betul siapakah Yesus itu. Yang menjadi poin saya teman-teman, bagaimana kita mengenal Yesus dengan benar. Yang pertama, ya, dengan cara berpadanan dengan Injil Kristus dan menyelidiki firman untuk menemukan Kristus yang sejati. Berpadanan dengan Injil Kristus teman-teman. Dengan hal itu kita akan mengerti siapakah Yesus itu yang sebenarnya bagi kita. Apa yang menjadi rencana kehendak Allah dalam hidup kita. Persepsi keliru tentang Yesus disebabkan karena keterbatasan kita mengetahui maksud dan isi firman. Ya. Persepsi keliru tentang Yesus. Ya. Kalau kita malas baca firman, ya, menggali apa sih yang menjadi maksud dan tujuan Allah melalui firman-Nya. Ya. Kita akan seenak-enaknya
menggunakan ayat itu. Kita akan seenak-enaknya mengartikan firman itu. Kalau itu bagus untuk saya, oh itu firman itu seperti itu. Penafsirannya nggak seperti itu. Berpadanan dengan Injil Kristus dan menyelidiki firman untuk menemukan Kristus yang sejati. Ya. Bagaimana kita tahu tentang, ya ini statement saya nih. Bagaimana kita tahu tentang sejarah kalau kita tidak membaca dan belajar tentang sejarah itu? Kita nggak ngerti sama-sama, kita akan buta. Kalau kita cuma mendengarkan dari orang, oh si Anu bilang ini, si Anu bicara seperti ini. Kita nggak pernah menyelidikinya, kita tidak pernah mencari taunya. Ya, pengetahuan kita hanya sebatas itu. Oh Yesus pernah melakukan mujizat loh. Udah itu aja. Yesus seperti ini, udah itu aja. Nggak ada yang lain. Pengetahuan kita dangkal ketika ada badai, ya, ada pengajaran-pengajaran palsu, kita mulai goyang. Ini yang dijaga Yesus. Dan supaya kenapa dia menekankan ini kepada murid-muridnya? Secara tidak langsung Yesus mau bilang kepada murid-muridnya, ini persepsi saya gitu ya. Kamu sebagai murid-muridku, ajarkan tentang aku dengan benar kepada mereka supaya mereka tahu siapa aku yang sebenarnya. Itu yang Yesus ingin sampaikan. Ya. Yuk kita belajar firman Tuhan supaya kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukankah dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bagaimana kita tahu tentang Kristus kalau kita tidak mau belajar tentang firman-Nya? Yang di mana firman itu adalah Kristus itu sendiri. Semua tersingkap di sini. Ada banyak keluhan, ada banyak pertanyaan, ada banyak doa-doa, ada banyak hal yang ingin kita sampaikan kepada Yesus. Oke, kita berdoa kepada Dia. Itu salah satu cara, itu salah satu jalan yang diajarkan Yesus kepada kita. Tapi jangan lupa, kita akan menemukan jawaban itu dalam firman-Nya, teman-teman. Seluruh pertanyaan, kita akan bisa menemukan dalam firman-Nya. Bagaimana kita bisa menemukan pertanyaan dalam diri kita kalau kita nggak mau belajar tentang firman itu sendiri? Ini kegentingan yang menjadi fokus kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Kemudian yang kedua, ya bagaimana kita mengenal Yesus dengan benar? Yang kedua, hidup bergaul dengan Tuhan. Saya percaya untuk bergaul dan menjadi sahabat bagi orang lain, ya kita butuh waktu, nggak mudah gitu loh. Untuk kenal orang itu nggak mudah, nggak mungkin saya datang di kota A, saya ketemu sama orang dan menjadi sahabat, nggak begitu. Saya harus tahu dulu satu hari tentang, ya kenalan dulu, tanya namanya dan lain sebagainya. Kenal lebih dalam lagi. Ya. Ajak ngobrol-ngobrol. Sampai pada hal yang detail sekalipun. Dan kita bisa menjadi sahabat sama orang itu. Ya. Kita tahu tentang orang itu. Kita kenal siapa orang itu. Harus bergaul. Membangun satu hubungan yang baik. Sama halnya. Ya, untuk kita tahu siapakah Yesus itu dan apa tujuannya dalam hidup kita. Kita harus bergaul dengan Dia. Apalagi dalam keterbatasan kita yang ingin mengenal Yesus yang lebih lagi. Kita harus memiliki pergaulan yang erat dengan Dia. Kita ini terbatas, teman-teman. Pengetahuan kita terbatas, hikmat kita terbatas. Ya. Oleh sebab itu Tuhan terus mengajarkan kepada kita, hidup bergaul, hidup bergaul, hidup bergaul. Sehingga kita tahu dengan betul apa yang menjadi tujuan dan maksud Allah dalam hidup kita. Ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan teman-teman malam hari ini. Siapakah Yesus bagi Anda dan saya? Kalau bagi saya, Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat yang mengangkat derajat hidup saya. Yang mengangkat, memindahkan kehidupan dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Yang memberikan satu hak istimewa
yaitu imannya kepada saya. Secara cuma-cuma. Yang membuat saya diselamatkan. Yang membuat saya berharga. Itulah Yesus yang sesungguhnya bagi saya. Dan tujuannya bagi saya tidak lain dan tidak bukan supaya saya memuliakan Dia. Itu tujuan sebenarnya. Kalau menurut saya. Pertanyaan bagi teman-teman yang ada di rumah. Berkali-kali saya tanyakan. Yesus melalui firman-Nya bertanya, siapakah aku menurut kamu? Kita jawab dalam doa, perenungan kita kepada Tuhan. Jangan kita batasi pengenalan kita akan Yesus hanya sebatas seperti orang Israel tadi, teman-teman. Oke lah, dalam keadaan terpuruk seperti itu mereka berharap supaya mereka dibebaskan. Tapi ini yang Yesus ajarkan. Aku datang sebagai manusia, mengosongkan diri, mati di kayu salib. Itulah tujuanku datang. Dan tujuanku datang untuk membebaskan. Bukan serta-merta secara jasmani, tapi lebih berharga dari hal itu. Tuhan ingin membebaskan kita. Tuhan ingin membebaskan Anda dan saya dari dosa. Tuhan ingin membebaskan Anda dan saya dari kelemahan-kelemahan. Ya. Tuhan membebaskan Anda dan saya dari penghukuman. Supaya kita menerima kekekalan hidup yang berharga. Ya. Karena kehidupan kita di dunia ini cuma numpang, teman-teman. Transit doang. Dan nanti kita akan pergi ke rumah Bapa. Ya. Untuk menikmati apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan malam hari ini supaya kita bisa renungkan bersama-sama dan kita mengenal lebih baik lagi siapakah Yesus itu melalui firman-Nya dan kita hidup bergaul dengan Dia. Thank you, itu aja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Dalam keterbatasan hamba-Mu Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu yang dinyatakan, bahkan melalui firman-Mu yang disampaikan pada malam hari ini, mengajarkan kepada kami, untuk kami dengan benar mengenal siapakah Yesus. Siapakah Yesus? Bagi kami, Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Yang menjadikan kami menjadi manusia yang paling berharga. Manusia yang paling istimewa. Manusia yang memiliki garansi yang luar biasa. Dan semua pemberian Tuhan itu bagi kami tidak lain dan tidak bukan. Supaya kami memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Kami memuliakan Tuhan lebih daripada apapun. Roh Kudus, ajari kami terus untuk kami boleh mengenal Engkau dengan benar, Tuhan. Untuk kami boleh mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Aku berdoa buat teman-temanku dimanapun mereka berada. Dalam segala aktivitas apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tolong supaya boleh berhasil. Bahkan saat ini Tuhan Yesus mungkin ada teman-teman kami, jemaat Tuhan dalam kelemahan tubuh, terbaring sakit Tuhan. Kami berdoa dengan kuasa darah-Mu, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau dimuliakan, biarlah Engkau ditinggikan. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Thank you. God bless you. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti online service FGF TYC Padang. Saya yakin dan percaya kita sangat diberkati pada malam hari ini oleh penyembahannya. Sebelum mengakhiri ibadah kita, saya ingin membagikan beberapa informasi kepada teman-teman. Yang pertama, minggu depan tanggal 21 ibadah kita akan tetap dilaksanakan secara online di YouTube channel AFJF College Padang. Yang kedua, iCare tetap berjalan seperti biasa secara online menggunakan aplikasi video call yang tersedia. Jadi pastikan teman-teman semua bergabung di dalam iCare ya. Yang ketiga, besok pagi jam 9 kita akan ada ibadah online service Super Sunday di YouTube channel AFJF Padang.
Pastikan teman-teman mengikuti ibadah tersebut dan jangan sampai ketinggalan ya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Selalu andalkan Tuhan. See you.